Nama saya Cecilia Dinia Jaya Arianti akan membacakan biografi Monsinyur Albertus Soegiopranoto. Monsinyur Albertus Soegiopranoto lahir dengan nama Sugio, lahir di Surakarta pada 25 November 1896. Beliau tidak lahir dalam keluarga Katolik, namun dibesarkan dalam keluarga kejawen yang merupakan abdi dalam Keraton Surakarta. Keluarga beliau berasal dari Surakarta yang kemudian pindah ke Yogyakarta. Di kota Yogyakarta ini, beliau bertemu dengan Romo Franciscus Georgius Josephus van Lith yang sedang merekrut calon murid sekolah guru di Munthilan. Saat itu, beliau masih bersekolah di sekolah dasar Volkschool di Lempayangan, Yogyakarta. Pastor van Lith mendatangi sekolah tempat belajar beliau dan menawarkan untuk belajar di sekolah Katolik milik Serkat Jesuit itu. Beliau tak keberatan belajar di sana. Kala itu, umur beliau masih 13 tahun. Pada 24 Desember 1909, beliau dibaptis menggunakan nama baptis Albertus. Tahun 1915, beliau merasa terpanggil untuk menjadi imam Katolik setelah setahun mengajar. Beliau menjalani pendidikan imamat dari tahun 1916 hingga 1919 untuk mendalami iman Katolik. Dia juga belajar dari J.A.E. Martin soal bahasa Latin dan Yunani di Gymnasium Uden, Belanda, di bawah asuhan Ordo Salib Suci atau Ordo Sancte Crucis OSC. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Belanda juga pada 1919. Dari gimnasium, beliau kemudian masuk novisiat SJ di Mariendal. Sudah diterima, beliau tidak langsung melanjutkan pendidikan pendeta, melainkan bekerja praktik dahulu. Ia belajar filsafat di Kolose Bergman Oudenbosch pada tahun 1923 sampai 1926. Beliau baru pulang sebagai frater pada 1926 untuk mengajar di sekolah guru Munthilan yang lanjut pada 1928. Beliau mengabdikan dirinya di Kolose Saverius sebagai pengajar. Namun dia kembali lagi ke negara Belanda dan belajar untuk memperdalam ilmu teologi di Maastricht. Menurut catatan pos, Sugio pernah menulis sebuah cerita bersambung di Saint Cleveland pada 1926. Cerita itu berjudul Santoso. Itu berkisah soal perjalanan kaki Santoso dari Kediri ke Munthilan. Santoso ingin belajar di sekolah guru Munthilan. Kisah lakon ini agak mirip kisah hidup Sugio sendiri. Pada tahun 1931, beliau menerima sakramen imamat yang ditahbiskan oleh Uskup Rarmond di kota Maastricht dan menambah namanya dengan Pranata sehingga namanya menjadi Soegiopranoto. 2 tahun setelah pendahbisan, yaitu tahun 1933, beliau kembali ke Jawa. Dia dikenal sebagai Albertus Soegiopranoto. Tak lama kemudian, Sugio diangkat menjadi pastor paroki dan Soegiopranoto diangkat sebagai vikaris apostolik yang memangku jabatan keuskupan. Beliau bukan orang Indonesia pertama yang menjadi pastor, namun beliau adalah orang Indonesia yang menjadi uskup pada 1940. Tahun itu adalah titik mangsa saat Belanda diserang tentara Jerman. Paus Pius mengangkat beliau menjadi uskup agung untuk daerah Vikariat Apostolik Semarang pada 1 Agustus 1940 dan dilantik pada 6 November 1940. Wilayah Apostolik Semarang itu meliputi daerah Keresiden Semarang. Tak hanya kota dan kabupaten Semarang, tetapi juga Jepara, Rembang, Temanggung, Magelang, Yogyakarta, dan Surakarta. Dengan posisi Soegiopranoto sebagai uskup, beliau harus menjadi pemimpin umat di masa perang, setidaknya sejak Perang Pasifik dan masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada masa perang tersebut,
Uskup Soegio Pranoto tetap mempersembahkan misa, tak hanya memimpin misa, tapi juga bertemu dengan orang-orang penting. 100% Katolik, 100% Indonesia, kata Soegio. Kalimat itu menjadi semboyan bagi orang Katolik Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia. Beliau dianggap berjasa dalam mendapatkan dukungan dari Tahta Suci Vatikan untuk kemerdekaan Indonesia. Negara Vatikan adalah salah satu dari negara-negara Eropa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Tulis FX Murti Hadi Wijayanto dalam Soegio in Frame 2012. Saat itu, Georges Maria Joseph Hubert Ghislain de Jonge de Ardoy menjadi perwakilan Vatikan untuk Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan 1949 dan tentara Belanda diharuskan angkat kaki, beliau kembali ke Semarang dan dikenal sebagai pastor yang memakai kebudayaan lokal Indonesia, khususnya Jawa, dalam membumikan Katolik di Indonesia. Beliau memperbolehkan wayang dan juga gamelan dalam dakwah-dakwah Katolik. Beliau wafat pada tahun 1963 di Belanda dan dimakamkan di TMP Giri Tunggal, Semarang. Monsinyur Albertus Soegio Pranoto ditetapkan sebagai pahlawan nasional RI pada tahun 1963. Lalu pada tahun 2012 digaraplah film dokumenter oleh Garin Nugroho yang didedikasikan untuk Monsinyur Albertus Soegio Pranoto berjudul Soegio. Terima kasih.